Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dava Putra Wibowo dengan NPM 20170051061 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur dan organisasi CPU 8 bit untuk keperluan ujian akhir semester untuk mata kuliah POK. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan untuk struktur dan fungsi CPU. Di sini ada gambar CPU 8 bit dari Logisim. Yang pertama ada control unit. Di sini control unit berfungsi untuk mengatur unit-unit di CPU. Lalu ada program counter yang fungsinya untuk sebagai memori utama. Lalu ada decoder yang berfungsi untuk penerjemah data. Lalu ada instruction yang berfungsi untuk memberikan set instruksi yang akan dieksekusi oleh CPU. Lalu ada register yang berfungsi untuk sebagai memori sementara. Lalu ada ALU yang berfungsi sebagai tempat proses aritmatika dan logika. Lalu selanjutnya ada control bus yang berfungsi untuk mensinkronkan perangkat dengan CPU. Lalu ada ROM. ROM itu berfungsi untuk membaca data walaupun tanpa arus listrik. Lalu selanjutnya ada RAM yang berfungsi untuk menulis data yang harus dialiri arus listrik. Lalu selanjutnya ada disk yang berfungsi untuk membaca data. Lalu ada video TTY yang fungsinya untuk menunjukkan output dengan standar ASC3 atau ASCII. Lalu ada video LED yang berfungsi untuk memberikan output matriks dari CPU. Lalu yang terakhir ada keyboard yang berfungsi untuk menginputkan data yang akan diproses CPU atau tempat menginputkan data. Selanjutnya ada set instruksi yang diantaranya ada 11 set instruksi. Yang pertama ada add, yang kedua ada sub, yang ketiga ada and, yang keempat ada or, kelima ada not, yang keenam ada nor, yang ketujuh ada XOR, yang kedelapan ada store, yang kesembilan ada load, yang kesepuluh ada move, dan yang kesebelas ada IO atau input output. Lalu selanjutnya ada penyajian data. Penyajian data ini data dari CPU akan disajikan dalam bentuk heksadesimal, kemudian akan ditampilkan oleh LED control. Lalu selanjutnya ada teknik pengalamatan. Di sini teknik pengalamatan yang digunakan adalah direct addressing atau pengalamatan langsung, yang mana data ditransfer dari memori yang satu ke memori yang lain. Selain itu, operan atau data akan dipindahkan juga langsung ke dalam perintahnya. Ini yang akan dicontohkan di sini, instruction set. Di sini dalam instruction set ini terdapat beberapa bagian. Nah, di bagian pertama ada untuk set instruksi di sini, seperti contohnya CLR, yaitu untuk membersihkan RAM. Lalu untuk bagian ketiga ini ada operasi untuk memori. Misalnya contohnya move AX ini digunakan untuk memindahkan X ke register A. Lalu di bagian terakhir ini dia dapat memindahkan data dari memori satu ke memori lain. Misalnya contohnya di move RAM B RAM A ini memindahkan address atau memori dari A ke B antar RAM. Selanjutnya ada pengorganisasian memori. Memori pada CPU ini diorganisir menggunakan ROM, disk, dan RAM. Yang ketiga media tersebut menggunakan tipe alamat 16 bit untuk menyimpan data 8 bit. Selanjutnya ada bus system.
bahwa sistem ini bekerja sebagai penghubung antara komponen yang ada di dalam CPU dengan cara mengalirkan atau mengirim data dari memori untuk ditampilkan LED dan juga untuk diproses CPU. Di sini basis sistem ada 5. Yang pertama ada RAM, yang kedua ada ROM, yang ketiga ada LED, yang keempat ada CPU, dan yang kelima ada input output keyboard. Untuk input dan output, input ini berasal dari keyboard dan juga memori, di mana input dari keyboard ini berupa masukan dari user, sedangkan input dari memori, khususnya disk, berupa data yang akan diolah maupun ditampilkan. Untuk sistem operasi di sini, sistem operasi digunakan untuk mengelola data serta melakukan manajemen terhadap memori dan mengatur jalannya operasi, seperti aritmatika dan logika yang dilakukan oleh CPU. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan logismnya. Pertama-tama kita jalankan terlebih dahulu untuk kita jalankan untuk CPU-nya. Lalu di sini saya menggunakan frekuensi paling besar yaitu 4,1 kHz. Dan di sini terdapat bagian-bagiannya. Di sini ada CPU, di sini ada ROM, ada RAM, ada disk, dan ada keyboard sebagai tempat inputan. Dan ada beberapa tombol. Di antaranya di sini ada tombol reset, ada tombol start atau stop, dan ada tombol clear. Tombol reset dan start atau stop ini digunakan untuk CPU di sini. Dan tombol reset fungsinya yaitu untuk mereset data di CPU, dan tombol start atau stop itu untuk mengaktifkan dan menonaktifkan CPU. Dan tombol clear digunakan untuk menghapus inputan di dalam keyboard. Oke, untuk cara kerjanya, data yang sudah diberikan di dalam keyboard ini dimasukkan ke dalam CPU, kemudian dikirimkan ke RAM, lalu dari RAM dikirim lagi ke CPU, dan setelah itu akan dikirim ke ROM. Nah, setelah dibaca oleh ROM, maka akan dibalikan ke CPU dan selanjutnya diberikan kepada disk. Nah, lalu disk akan menuliskan datanya lalu dikirim ke LED control yang ada di sini. LED control, dan LED control akan mengeluarkan data matriksnya yang akan dikirim ke video LED. Oh iya, ini video LED dan ini video TTY. Akan mengirimkan ke video LED di sini. Lalu video LED akan mengeluarkan data berupa data bitmap. Dan di bawah sini ada video TTY. Di sini akan mengeluarkan output berupa standar ISG. Jalankan saja, kita start. Sini akan tampil untuk tampilan di dalam video LED akan berupa data bitmap, dan video TTY akan berupa data ASC3. Kita coba inputan 1 local tester. Di dalam inputan 1 ini akan mengeluarkan untuk ALU tester. Di sini ada beberapa operasi untuk ALU, ada AND, OR, XOR, NOR, ADD, and SUB. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.